Boleh urunan kurban kambing. Dalam Ahkamul Udhiyah wa Dzakah dinyatakan bahwa kongsi atau gabungan beberapa orang dalam kegiatan berkurban itu ada dua. Pertama, kongsi dalam pahala. Yang dimaksud kongsi pahala, seorang shahibul kurban, yaitu pemilik hewan kurban, menyembelih hewan kurbannya dengan menyertakan beberapa orang untuk turut mendapatkan pahalanya. Kongsi semacam ini dibolehkan sebagaimana diisyaratkan dalam beberapa dalil berikut. A. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengisahkan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkurban dengan kambing bertanduk, berdiri dengan kaki belang hitam, duduk di atas perut belang hitam, melihat dengan mata belang hitam. Kemudian beliau menyuruh Aisyah untuk mengambilkan pisau dan mengasahnya. Setelah kambing beliau baringkan, beliau membaca Bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad, yang artinya Bismillah, ya Allah, terimalah kurban dari Muhammad dan keluarga Muhammad serta dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim. B. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa beliau mengikuti salat Idul Adha bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di lapangan. Setelah selesai berkhutbah, beliau turun dari mimbar dan mendatangi kambing kurban beliau. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelihnya dengan tangannya sambil mengucapkan Bismillah, wallahu akbar, hada anni wa amman lam yudahhi min ummati, yang artinya Bismillah, wallahu akbar, ini kurban dariku dan dari umatku yang tidak berkurban. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan disahihkan Al-Albani. Pada pernyataan di atas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyertakan keluarga beliau dan umat beliau dalam pahala kurban yang beliau sembelih. Padahal saat itu beliau hanya menyembelih kambing, sehingga seluruh umat beliau yang tidak mampu berkurban mendapatkan pahala dari kurban beliau. Ahkam al-Aidain fi Sunnah al-Mutahharah. Kedua, kongsi dalam kepemilikan. Dalam arti beberapa orang urunan untuk membeli seekor hewan kurban. Untuk kongsi jenis ini, hukumnya tidak dibolehkan, kecuali untuk sapi dan onta, dengan jumlah peserta kongsi maksimal 7 orang. Sedangkan kambing hanya boleh menjadi milik 1 orang. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan, kami pernah keluar bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan haji. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami urunan untuk berkorban onta atau sapi. Setiap 7 orang di antara kami berkorban seekor sapi atau onta. Hadis riwayat Muslim. Ketentuan bolehnya urunan dalam kurban hanya boleh untuk sapi atau onta. Oleh karena itu, praktek di beberapa sekolah, kampus, atau perusahaan dengan mengadakan urunan untuk membeli seekor kambing tidak bisa dinilai sebagai kurban. Karena kambing hasil urunan ini menjadi milik semua peserta urunan, sehingga tidak memenuhi syarat jumlah kepemilikan. Ketika kegiatan kurban tidak memenuhi persyaratan untuk bisa disebut kurban, maka hewan yang disembelih hanya bisa disebut kambing untuk mendapatkan daging. Sebagaimana dulu pernah ada sahabat yang menyembelih kambing untuk kurban sebelum sholat Id. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya, kambingmu hanya kambing daging. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Daud. Artinya, penyembelihan kambing ini tidak bernilai sebagai ibadah kurban karena dilakukan sebelum waktunya, sehingga tidak mendapatkan pahala kurban. Solusi, kambing ini bisa menjadi hewan kurban jika dihadiahkan ke seseorang, baik anggota yang ikut urunan atau orang lain. Misal dihadiahkan ke gurunya, dosennya, atau salah satu peserta urunan yang disepakati bersama, sehingga kambing ini menjadi milik 1 orang. Selanjutnya, dia bisa berkorban dengan kambing itu dan boleh menyertakan orang lain untuk turut mendapatkan pahalanya. Demikian, Allahu a'lam.